Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentunya yang keempat adalah bagaimana kita bisa memanage keuangan dengan baik. Seperti peribahasa Indonesia mengatakan, jangan besar pasak daripada tiang. Kita punya banyak harta, kita punya banyak materi, ya, kita hambur-hamburkan begitu saja. Nah, di sini Romo ingin memberitahu Bapak Ibu bahwa ada yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan berbeda dengan keinginan. Keinginan juga berbeda dengan yang namanya kebutuhan. Keinginan itu adalah seperti seseorang yang haus, tetapi dia minum air garam. Maka dahaga hausnya itu tidak akan pernah berakhir. Dia akan terus haus, dan terus dia meminum air garam. Maka sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah merasakan pelepasan dahaganya tadi dengan meminum air yang sesungguhnya. Artinya bahwa orang yang hanya mengikuti nafsu-nafsu keinginan, ingin ini, ingin itu, tidak pengen ini, maunya begitu, wah ganti HP, gonta-ganti motor, ya, gonta-ganti rumah, yang penting jangan gonta-ganti pasangan. Artinya bahwa kehidupan ini manusia tidak akan pernah puas. Karena apa? Ada nafsu keinginan. Itulah yang Romo perlu memberikan alarm kepada umat bahwa jangan pernah mengikuti rasa keinginan. Karena Sang Buddha mengatakan sebab duka karena adanya tanha, nafsu keinginan. Maka di dalam Patisamuppada 12 mata rantai kehidupan yang sangat berbahaya adalah tanha, ya, nafsu keinginan. Ini yang perlu dituntaskan. Kalau kita tahu bahwa nafsu ini, keserakahan ini, ya, membuat kita menderita, maka harus dihentikan. Berbeda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan di sini adalah bagaimana kita melihat, oh ini penting, utamakan. Ini tidak penting, kita singkirkan dulu atau kita tunda dulu. Kalau memang kita sudah tahu mana yang menguntungkan dan yang merugikan, mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, mana yang prioritas dan bukan prioritas, kita harus tahu. Nah, inilah kita kalau sudah cerdas bisa memilah, memilih yang tepat guna untuk diri kita, maka kita akan tahu, oh ini keinginan, ini bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan cukup yang kita anggap kebutuhan. Seperti contoh, misalkan Bapak Ibu membeli beras. Karena apa? Semua orang butuh makan nasi. Ya, ini kebutuhan. Tapi kalau Bapak Ibu mengoleksi handphone, mengoleksi motor, mengoleksi mobil, mengoleksi segala sesuatu yang mungkin cukup satu saja misalkan, ya, berarti di situ ada rasa keserakahan. Nah, ini perlu hati-hati. Apakah salah Romo kalau kita punya mobil mentereng? Tidak salah. Tetapi apa salahnya kalau andai kata kita membatasi keinginan tadi? Sebagian harta kita gunakan lagi memutar usaha, modal usaha apa, sehingga perputaran perekonomian itu akan membangun kesejahteraan buat kita. Ya, mungkin kita bikin usaha kafe, kita bikin usaha rumah makan, kita bikin usaha apa saja yang bisa menopang, mendukung usaha Bapak Ibu untuk lebih maju lagi. Perputaran perekonomian secara manajemen marketing, kalau Bapak Ibu bisa memutar keuangan itu dengan baik, melihat pangsa pasar dengan baik, maka Bapak Ibu bisa mengelola investasi keuangan Bapak Ibu jauh lebih besar. Ya, Bapak Ibu bisa investasi di sana, bisa membangun usaha di mana-mana, ya. Tetapi tidak memamerkan harta dengan mengoleksi banyak harta. Artinya harta tadi diputar lagi, sehingga berbunga terus, ya, akan menjadi sebuah investasi yang luar biasa bagi Bapak Ibu. Nah, artinya bahwa tidak menghamburkan uang, tapi meninvestasi uang agar nanti uang ini bertambah banyak, harta Bapak Ibu bertambah banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu pun bisa membantu pembangunan wihara-wihara dimanapun, ya. Ada wihara di sana lagi butuh dana, Bapak Ibu bisa invest di sana. Di sana lagi butuh membangun kuti para biku, Bapak Ibu bisa membantu di sana, ya. Di hari Katina, apa yang bisa Bapak Ibu persembahkan untuk para biku? Nah, inilah yang dimana Bapak Ibu jangan menghamburkan uang yang tidak jelas, tapi investasi keuangan. Kita lihat, ya, oh ini bukan kebutuhan, ya, kita singkirkan dulu. Mana yang utama? Ya, oh untuk sekolah anak, pendidikan anak, untuk kebutuhan rumah tangga, membeli apa saja yang menurut Bapak Ibu itu penting. Tapi kalau yang tidak penting, ya sudah, tunda dulu, selama itu bisa ditunda. Nah, seperti itu, ya. Nah, itulah 4 yang bisa Romo sampaikan di awal ini, artinya bahwa yang pertama, kerja cerdas, kerja keras, dengan keringat bercucuran di dahi, dengan makna bahwa kerja itu sesuai dengan dhamma, sesuai dengan sila, tidak melanggar norma-norma etika. Baik etika agama, etika adat istiadat, etika kebangsaan. Artinya bahwa tidak melanggar hukum negara. Inilah kerja dengan baik, kerja dengan cerdas, kerja dengan susila, dengan etika yang baik. Yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu bisa
menjaga harta dengan baik. Arti menjaga di sini jangan dibiarkan begitu saja. Bagaimana caranya? Oh, Bapak Ibu masukkan ke bank misalkan ya yang Bapak Ibu percaya. Udah tabung di sana. Sudah Bapak Ibu tabung dengan baik, Bapak Ibu lihat, oh iya, bagaimana agar tidak terbakar oleh api misalkan ya, tidak dibawa oleh banjir, tidak dirampok oleh perampok, tidak disita oleh raja. Bapak Ibu punya usaha, bayar pajak ya. Oh, ini supaya aman, Romo, udah investasikan saja di bank, simpan di sana yang Bapak Ibu percaya. Supaya nanti tidak rugi, diasuransikan, bebas Bapak Ibu memilih ya. Saya tidak menyebutkan. Artinya Bapak Ibu harus cerdas. Bagaimana harta Bapak Ibu ini tidak terbuang sia-sia, tidak hilang sia-sia apabila ada bencana yang terjadi ya. Yang ketiga, Bapak Ibu juga harus memilah dengan baik sahabat-sahabat mana yang kira-kira mendukung usaha Bapak Ibu. Di mana lihat teman-temannya yang melorotin harta Bapak Ibu harus tahu. Oh, jangan mentang-mentang teman dari kecil nih, teman seperjuangan ya, meskipun buruk tetap ditemani ya, tetapi berikan pengertian. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memberikan pengertian-pengertian benar, menuntun teman-teman Bapak Ibu tadi yang penjudi, pemabuk ya, mungkin hal-hal yang kurang baik dituntun, keluar dari ketersesatan menuju jalan yang terang. Bapak Ibu mendapatkan pahala, Bapak Ibu justru mendapatkan berkah, mendapatkan karma baik, menyadarkan dia yang tidak baik tadi menjadi orang-orang baik. Nah, nanti bisa sama-sama ke wihara, berdana, sama-sama bisa meditasi, ikut pabaja samanera, ikut pelatihan atasilani. Nah, ini Bapak Ibu sudah sama dengan mengubah pola-pola tadi menjadi orang baik. Si teman yang tidak baik tadi ya. Itu yang penting ya. Yang keempat, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan besar pasak daripada tiang, artinya Bapak Ibu banyak pengeluaran daripada pemasukan, maka tidak akan sejahtera. Tapi harus bisa lihat mana yang kebutuhan diutamakan, yang bersifat keinginan, kesenangan ditunda dulu selama itu tidak penting ya. Maka Bapak Ibu akan sejahtera untuk saat ini. Nah, ada 4 Bapak Ibu, 4 lubang, 4 bahaya. Ibaratkan ini gelas ya. Romo gambarkan ini gelas. Gelas ini di dalam airnya ini utuh Bapak Ibu. Tapi begitu ada satu saja yang retak, satu saja berlubang, maka air di dalam ini akan berkurang. Lubang yang kedua, wah tambah lagi. Lubang ketiga, lubang keempat, maka air ini akan habis. Artinya apa Bapak Ibu? Sebanyak apapun harta yang Bapak Ibu miliki tidak akan permanen. Tidak akan bertahan lama meskipun kita menggunakan konsep anicca. Tapi bukan di sini maksudnya Romo adalah konsep anicca segala berubah, segala sesuatu itu mengalami perubahan. Bukan, artinya ada sisi lain. Kita mengondisikan bahwa hukum perubahan itu lebih cepat berbuah. Artinya bahwa Bapak Ibu punya harta, Bapak Ibu punya kekayaan, Bapak Ibu punya apapun. Ini akan habis Bapak Ibu. Seperti tadi Bapak Ibu menampung air di dalam kendi, di dalam gelas ya. Nah, bocor, retak. Bapak Ibu punya misalkan tong untuk mengisi air, tapi retak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka air itu meskipun tidak Bapak Ibu gunakan akan habis dengan sendirinya. Apa itu? Lubang yang pertama adalah hidup bermabuk-mabukan. Bayangkan saja, ini penyakit masyarakat Bapak Ibu. Kita tidak katakan siapa dan di mana. Artinya Bapak Ibu bisa melihat sendiri di sebuah acara pesta, di sebuah acara apapun, event apapun, momen apapun, ya, masyarakat tidak terlepas dari minum-minuman keras. Karena apa? Ini sudah budaya rakyat yang sebenarnya tidak baik, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, pemerintah sudah berjuang ya, membersihkan miras dari mana-mana, tapi kadang-kadang ada yang menyuling, ada yang membuat ya, kadang-kadang ada yang oplosan sampai ada yang meninggal dunia. Bapak Ibu lihat agama manapun, apakah ada yang boleh? Tidak. Romo yakin semua agama melarang umatnya untuk bermabuk-mabukan, minum minuman keras, apalagi pesta miras. Saya rasa tidak boleh, pasti itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat seseorang yang senang minum minuman keras, beli minum sana mereknya sampai yang internasional ya kita bisa melihat. Tetapi ya kalau saya kembalikan lagi, kalau sekedar untuk pengobatan ya, artinya bahwa ada yang menghangatkan badan, ada yang mungkin minuman keras itu dibuat untuk bumbu masakan. Ya, waktu Romo pergi ke China, Romo lihat, ya saya lihat saja. Oh, ternyata ada campuran arak untuk masak ya. Ada yang tradisi seperti itu. Ada juga ya minum minuman keras untuk mengencerkan darah, menurunkan kolesterol ya. Ya itu silakan saja, tetapi jangan sampai kehilangan kesadaran atau melemahkan kesadaran. Nah, itu jangan sampai terjadi.
Nah, selama konotasinya negatif, minum hanya untuk kesenangan, minum untuk nafsu, ya artinya ini yang harus dihindari. Berbeda minuman untuk pengobatan, perlu Bapak Ibu catat, minuman untuk bumbu masakan, ya artinya arak seperti itu, ya itu silakan saja selama kategorinya Bapak Ibu tidak terhanyut dalam kemabukan. Artinya kesadarannya melemah. Ya, kalau orang sadarnya sudah melemah itu ngomongnya ngelantur biasanya. Ngomongnya sudah ke sana kemari, ya tidak jelas, tidak sesuai dengan koridornya. Ini yang perlu diwaspadai, ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya, kalau kita kembali kepada hukum karma, orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka mabuk, orang yang menggunakan narkoba, ya, di kehidupan yang akan datang dia akan menjadi orang gila. Ya, kenapa, Romo? Karena yang diganggu adalah, yang diserang adalah otaknya, pemikirannya, kesadarannya, sati perhatiannya ini lemah sekali. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang idiot, ada orang yang gila, ada orang yang stresnya berat, ada autis, dan sebagainya. Kembali ke faktor-faktor mental. Ini apa? Ya, kalau boleh saya kembalikan, karma masa lampaunya juga didukung dengan karmanya sekarang ini, ya akhirnya terjadilah seperti itu. Ya, ini yang pernah saya baca, sebuah hukum karma yang berjalan adalah seperti itu. Sama seperti orang yang suka membunuh, ya. Suka membunuh itu umurnya pendek. Saya tidak membunuh, Romo, tapi saya menyiksa makhluk hidup, ya, sabung ayam dan lain sebagainya, ya. Itu akan sakit-sakitan. Itu perjalanan karma seperti itu, ya, akan sakit-sakitan, tidak pernah sehat, ya. Senin pilek, Selasa encok, Rebo batuk, ya. Kemis migrain, Jumat boyoen, Sabtu mencret, Minggu mati, ya. Artinya bahwa 1 minggu diborong sendiri penyakitnya. Karena apa? Karma masa lampaunya suka menyiksa makhluk hidup. Benar-benar hukum karma perlu dipegang dengan baik. Nah, yang keempat, bagaimana kita jangan berdusta, jangan berkata bohong, jangan sumpah sarapa, berkata-kata kasar, omong kosong, ya, ngumbar janji ke sana kemari ternyata hasilnya 0. Jangan besar ngomong, ya, artinya tong kosong nyaring bunyinya. Ya, jadi ngomong kosong sana kemari, jangan. Artinya bahwa bagaimana kita bisa melihat ini dengan baik, ya, kita masih berbicara lubang yang pertama, artinya dari bermabuk-mabukan, ya, sebagai sebab harta kita akan habis. Nah, yang keempat ini adalah bagaimana kita berkata jujur. Berbicara jujur ini sebenarnya akan membawa kita kepada dampak bagaimana orang percaya dengan kita. Tidak mesti orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mentereng, jabatannya tinggi, dipercaya banyak orang, belum tentu. Kadang-kadang Romo menemukan, mungkin Bapak Ibu menemukan di masyarakat orang sederhana. Bahkan orang yang nggak memiliki harta, kita katakan pemulung, ya, bahkan yang sederhana, yang rendah saja, yang kehidupannya itu standar di bawah rata-rata. Kadang-kadang dia dipercaya memiliki komunitas massa yang banyak. Kenapa? Karena kehidupan yang lampaunya dia orang jujur, ya.